Halo teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi. Oke teman-teman, sehat semua kan? Ya, Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman selalu dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih semangat ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap bahagia. Nah, agar apa? Rezekinya terus mengalir. Oke ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, untuk yang baru bergabung, Mbak Eka ucapkan selamat datang, selamat menemukan konten Mbak Eka ya. Selamat menemukan channel Mbak Eka. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil atau yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu, kehidupan kita semakin gak menentu teman-teman ya. Semakin berat, semakin sulit, tapi gak apa-apa. Kita pasti bisa melaluinya dengan baik. Oke, pada kesempatan kali ini Mbak Eka di dalam podcast akan sharing seputar gimana ya membentuk mental yang kuat. Nah teman-teman, dalam menghadapi situasi yang gak menentu, situasi yang terus berubah, tentu dibutuhkan mental-mental yang kuat ya. Supaya apa? Supaya kita gak terus-terusan mengurung diri, kita gak sedih, kita gak terus merasa gagal ya. Kemudian kita jadi gak bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kita nggak bisa mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, artinya kita akan terus mengabaikan berbagai kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk kita menjadi sukses, teman-teman. Baik, nah semoga apa yang akan Mbak Eka sharingkan ini bisa menginspirasi kita semua, terutama ya untuk kita-kita atau teman-teman yang sedang nggak baik-baik aja atau sedang merasa terpuruk ya, sedang goyang, merasa nggak ada pegangan. Nah, semoga setelah nyimak podcast ini ada sedikit harapan atau ya keyakinan baru bahwa oke, emang aku udah harus bangkit. Aku harus coba cara lain supaya aku bisa bertahan hidup. Nah, kita sepakat kita akan membentuk mental yang kuat bersama-sama. Oke teman-teman, sebelum kita mulai seperti biasa silahkan cari posisi yang paling nyaman untuk nyimak podcastnya Mbak Eka ya. Nah, apabila nih teman-teman suka silahkan tonton sampai selesai dan jangan lupa share juga di setiap media sosial yang teman-teman gunakan supaya lebih banyak orang yang kenal dan mengerti tentang ilmu psikologi. Nah, artinya apa? Kalau kita share, kita bantu mereka, kita juga sedang membantu diri kita sendiri agar kita menciptakan lingkungan yang sehat mental dan kuat menghadapi berbagai perubahan situasi yang tidak menentu. Baik, udah siap ya semua di nomor 1. Nah, untuk membentuk mental yang kuat, jangan merasa takut untuk menghabiskan waktu sendirian. Nah, maksud dari poin pertama ini artinya apa? Supaya kita tidak tergantung dengan orang lain, supaya kita nggak tergantung dengan lingkungan sekitar. Jadi ya kita bisa menemukan passion kita bisa menemukan potensi dalam diri kita dan kita bisa berkembang ada ataupun tanpa ada orang lain, teman-teman. Lanjut di nomor 2, cara membentuk mental yang kuat itu adalah tidak memperdebatkan masa lalu ya, atau berandai-andai akan memperbaiki keadaan yang sudah terlanjur tidak baik-baik saja. Gak bosan-bosan Mbak Eka mengingatkan bahwa masa lalu itu sudah tidak bisa dirubah, teman-teman. Tapi yang bisa kita rubah adalah mindset kita dan cara pandang kita untuk menghadapi kehidupan kita saat ini dan masa depan. Oke, sepakat ya? Kemudian di nomor 3, untuk membentuk mental yang kuat, jangan pernah berpikir bahwa dunia ini tidak adil kepada kita. Nah, untuk situasi ini Mbak Eka bisa sharing kayak mari teman-teman kita bayangkan kalau emang dunia ini gak adil kepada kita ya, gak mungkin kita bisa hidup ya dalam situasi yang nyaman sampai hari ini. Maksudnya kayak kita gak terguling-guling karena bumi ini berputar ya, kemudian antar planet juga gak saling bertabrakan dan lain sebagainya. Semuanya diatur dengan sangat presisi. Nah, artinya daripada kita berpikir dunia ini gak adil, mari kita memperbaiki mindset dan berpikir bahwa mungkin ya kebahagiaan itu belum datang saat ini karena memang kita belum siap secara mental. Artinya apa? Kita belum mau keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Namun pada saat kita sudah mau keluar, kita yakin kita mau membentuk mental yang baru, Mbak Eka sangat yakin 100%. Namanya kemudahan, namanya jalan itu pelan-pelan akan datang menghampiri kita, membawa kita ke kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih nyaman. Baik, di nomor 4, untuk membentuk mental yang kuat ya, berhentilah mengharapkan hasil instan dari setiap usaha yang baru akan dimulai. Mari kita pahami bersama bahwa segala sesuatu yang instan itu selesainya juga akan sangat instan. Kenapa demikian? Karena kita nggak ngerti teman-teman apa aja yang akan kita hadapi di depan, resiko-resiko yang akan kita lalui, dan bagaimana kita bersaing. Nah maka ya jangan minta yang instan, nggak usah pengen yang instan. Kita lalui aja prosesnya dan kita nikmati pelan-pelan.
Kita lanjutkan di nomor 5 teman-teman. Untuk membentuk mental yang kuat, gak perlu menghiraukan penilaian orang lain tentang diri kita. Nah, tapi bukan berarti kita jadi apatis atau kita gak mau ngelihat realita ya, bukan. Kita boleh mendengarkan asalkan masukan itu membangun. Jadi bukan cuman kritik yang tahu-tahu bisanya nyalahin doang, tapi gak ada saran-saran untuk mengembangkan diri. Nah, kalau ada orang di sekitar kita yang hobinya cuma mengkritik tanpa memberikan saran-saran pengembangan, udahlah jauhin, tinggalin aja teman-teman ya. Kita berhak kok untuk memilih lingkungan yang baik bagi diri kita. Oke, kita lihat di nomor 6 untuk membentuk mental yang kuat. Ya, ini cukup agak berat sih kalau Mbak Eka bilang ya. Berhenti hidup dalam rasa penyesalan. Nah, rasa penyesalan tuh kayak gimana sih? Misalnya tanpa sesuatu yang jelas kita tiba-tiba sakit ya, atau kita mengalami musibah, misalnya kecelakaan ya, atau kita dikhianati oleh orang-orang yang sudah kita percaya, atau bahkan kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Nah, semua itu teman-teman meskipun berat, tapi percayalah tidak perlu kita sesali seumur hidup. Karena apa? Kita semua tetap harus melanjutkan hidup selama kita masih berada di dunia ini. Nah, untuk penyesalan itu kita bisa jadikan pembelajaran atau kita bisa jadikan hal-hal lain ya, untuk mengembangkan diri dan untuk memperbaiki, misalnya masih bisa diperbaiki oleh orang-orang yang bermasalah dengan kita di masa lalu. Gitu aja teman-teman. Oke, makin seru ya di nomor 7 teman-teman. Untuk membentuk mental yang kuat, ternyata jangan buang-buang energi untuk memikirkan sesuatu hal yang tidak dapat kita kontrol. Contohnya gimana Mbak Eka? Baik, contohnya kayak gini teman-teman. Misalnya kita kepengen seseorang itu berbicara atau berperilaku sesuai dengan kemauan kita. Itu tidak mungkin ya. Jadi gak usah kita pikirkan itu dan jangan buang-buang energi. Contoh lain dong, ada. Contoh lain misalnya kita menginginkan hidup kita ini selalu baik, menginginkan hidup kita ini tidak pernah ada masalah. Nah itu juga gak mungkin teman-teman ya, karena itu bukan wewenang kita untuk mengontrol hal itu. Nah maka gak usah buang-buang energi untuk memikirkan kenapa ya, dan kenapa ya. Oke ya, sepakat ya? Lanjut di nomor 8, untuk membentuk mental yang kuat, jangan biarkan orang lain itu mudah menyulut atau mempermainkan emosi kita teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita gampang ya dipengaruhi orang sampai kita tersulut emosinya, ya kita gak akan pernah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kapan kita harus membuat keputusan dan kapan kita harus diam. Nah itu teman-teman, itu bahayanya. Karena kadang-kadang kalau kita lagi emosi, terus kita memutuskan sesuatu atau kita membicarakan sesuatu kepada lawan bicara kita ya, itu biasanya berujung dengan penyesalan. Nah jangan sampai itu terjadi teman-teman. Oke, di nomor 9, cara membentuk mental yang kuat adalah tidak iri dengan kesuksesan yang diraih oleh orang lain. Kenapa kayak gitu? Karena kita nggak tahu teman-teman berapa jam dia tidur dalam sehari, ya, berapa sering dia beribadah, ya, berdoa, memohon dan berusaha. Kemudian berapa sering dia bersedekah dan berapa besar jumlahnya kita nggak pernah tahu teman-teman. Maka nggak ada gunanya kita iri dengan kesuksesan orang lain. Yang terpenting adalah kita terus memperbaiki diri semakin hari semakin baik ya dari hari-hari sebelumnya. Nomor 10, untuk membentuk mental yang kuat, berusahalah untuk tidak menghindar dari tanggung jawab atau melepaskan tanggung jawab yang semestinya kita ambil kepada orang lain dengan cara menyalahkan mereka atau melimpahkan kesalahan kepada mereka. Contohnya gimana? Gampang teman-teman. Misalnya kayak kita sedang berkonflik dengan seseorang ya, terus kita ngerasa kayak waduh gimana ya supaya kita jadi terlihat tidak salah, kita terlihat gak jelek. Ya udah, aku akan cari bukti, akan cari contoh-contoh yang bisa memojokkan lawan bicaraku supaya aku aman. Nah kemudian setelah itu ya biasanya orang-orang yang gak berani ngambil tanggung jawab itu dia akan sibuk pamer di medsos teman-teman ya, pamer di media sosial seberapa besar dia udah bekerja, seberapa besar tanggung jawabnya. Nah kalau udah dia kayak gitu Mbak Eka saranin udah hindarin aja deh dia, gak usah dideketin, gak usah ditemenin ya yang berarti kayak gitu. Bukannya berat untuk memutus silaturahmi, tapi itu juga demi kesehatan mental kita teman-teman. Dan ya Mbak Eka percaya orang yang sering upload sesuatu di media sosial dengan situasi yang menurut dia sangat capek untuk nunjukin kerjaannya dan lain sebagainya, kadang pertama itu buat cari perhatian. Nah yang kedua
itu tuh bukan kerjaan sehari-hari. Karena kalau udah rutin bekerja teman-teman ya, udah rutin kerja, udah capek kerja, itu nggak akan bisa deh kita ngupload sesuatu. Nah, setiap manusia itu akan cenderung ngupload atau memamerkan sesuatu ke media sosial apabila dia melakukan hal baru di dalam dirinya. Nah, itu teman-teman ya, jadi jangan terkecoh. Nomor 11, untuk membentuk mental yang kuat, jangan menyerah pada saat menghadapi kegagalan. Baik, saat kita menghadapi kegagalan dan kita bisa bangkit kembali teman-teman, artinya kita udah dapat satu trik atau satu pembelajaran hidup yang bisa kita jadikan bekal apabila nanti siapa tahu suatu saat menemukan masalah yang sama. Syukur-syukur tidak harus sampai jadi masalah, jadi kita udah punya langkah preventif supaya hal itu tidak terjadi. Terakhir di nomor 12, untuk membentuk mental yang kuat, kita harus berani mengambil dan menghadapi resiko. Oke, Mbak Eka cuma mengingatkan bahwa ternyata sejak kita kecil, ketika kita memutuskan sesuatu, itu kita sudah dihadapkan dengan berbagai resiko. Tapi kadang kita sadarnya telat teman-teman. Karena apa? Pada saat waktu masih kita masih kecil dulu, kita kalau ada masalah banyak yang dukung, banyak yang nolong ya. Nah, tapi setelah kita dewasa, bahkan menuju dewasa akhir dan masuk usia lansia, ya kita jadi dituntut untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah sendiri dan menanggung setiap resiko dari keputusan yang kita ambil. Nah, maka jangan takut untuk mengambil resiko. Karena apa? Artinya kita akan jadi lebih berani dan kita lebih punya banyak ide. Ya, dalam rangka apa? Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan di masa depan. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Nah, mereka berharap semoga ada hal positif yang bisa kita ambil atau kita terima untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari ya. Karena apa? Karena dengan seperti inilah ya, dengan Mbak buat konten-konten seperti inilah, Mbak berharap akan lebih banyak orang-orang yang kenal dengan ilmu psikologi. Kemudian mereka bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, dan syukur-syukur kita bisa membentuk lingkungan yang sadar psikologi. Jadi kita bisa hidup di lingkungan yang positif. Kalau kita punya lingkungan yang positif teman-teman, artinya kita punya harapan hidup yang lebih baik. Makasih banyak udah nyimak podcast ini. Kemudian jangan lupa share di semua media sosial yang teman-teman pakai. Jangan lupa juga tonton konten-konten podcast-podcast yang sudah Mbak Eka upload, Mbak Eka tayangkan di video-video sebelumnya. Siapa tahu ada hal-hal yang relevan dengan situasi yang sedang teman-teman alami, dan teman-teman jadi terinspirasi untuk keluar dari berbagai masalah yang bisa jadi selama ini masih ada di dalam pikiran kita ya, atau masih sebatas ya kita belum berani keluar dari hal itu gitu teman-teman. Oke, makasih banyak. Titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian ya. Kemudian sampai jumpa pada podcast berikutnya. Dadah.